Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ninik dengan pembelajaran tematik kelas 5 subtema 3 yaitu menjaga asupan makanan sehat. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini ada salah satu Quran surah Al-Baqarah ayat 172, yaitu menjelaskan tentang baiknya menjaga asupan makanan sehat, yaitu yang berkaitan dengan menjaga pola makan. Nah, makanan yang sehat dan yang bergizi serta vitamin yang seimbang akan memperkuat imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, semua itu bisa bermanfaat untuk melawan virus dan penyakit. Makanan dengan gizi dan vitamin yang seimbang ini sering biasanya kita sebut dengan makanan yang sehat. Baik, Ustazah akan membacakan surahnya dan artinya. Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman bisa mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Seperti itu artinya. Jadi, yang sudah Ustazah jelaskan, ada baiknya kita selalu menjaga pola makanan kita, yaitu menurut Al-Quran dan hadis. Lanjut ya. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan, yaitu materi bahasa Indonesia. Baik, di situ ada jenis-jenis iklan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu, di situ ada iklan koran, iklan majalah, iklan radio, dan iklan televisi. Nah, dari keempat jenis iklan itu masing-masing bisa digolongkan berdasarkan medianya ya, seperti itu. Ada yang dikatakan media cetak. Media cetak itu contohnya adalah koran dan majalah. Dan media elektronik itu seperti radio, TV, dan internet. Nah, mungkin teman-teman di rumah sekarang lebih sering melihat iklan dari internet seperti itu ya. Kalau dulu Ustazah lebih sering melihat iklan itu di televisi. Nah, jadi yang seperti teman-teman lihat pada gambar di situ ada beberapa contoh iklan. Ada iklan umroh. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita kembali lagi ke materi pada tema sebelumnya, yaitu bahwa bahasa iklan itu harus menarik, singkat, jelas, dan padat. Tidak perlu bertele-tele seperti itu. Nah, semua iklan masing-masing itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, teman-teman bisa menyimak pada buku paket halaman 126 sampai 128. Kita lanjut pada pembelajaran kedua, yaitu informasi pada iklan dan peran vitamin bagi tubuh, yaitu pada materi bahasa Indonesia dan materi IPA. Oke, kita kembali ke iklan. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah. Contohnya, kita bisa melihat di sini ada beberapa contoh layanan iklan masyarakat, yaitu yang pertama, mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda. Misal, minimal 1 jam dalam sehari. Nah, ini adalah memberikan kepedulian atau kesadaran bagi masyarakat bahwa
gunakanlah listrik itu sehemat mungkin, seperti itu ya. Jika sudah tidak diperlukan maka harus dimatikan, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah bijak memilih makanan. Nah, misal kita harus tetap menjaga pola makanan yang sudah kita terapkan, yaitu semisal tidak boleh terlalu banyak gula, garam, atau lemak, karena itu bisa menyebabkan suatu penyakit di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, hidup sehat tanpa merokok. Nah, ini adalah himbauan kepada masyarakat, misalnya untuk hidup sehat tanpa harus merokok, seperti itu ya. Nah, setelah kita melihat dari contoh layanan masyarakat, contoh iklan layanan masyarakat, bahwa di situ terdapat kata kunci. Contohnya di situ yang iklan pertama, misal mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda. Yang kedua, kata kuncinya bijak memilih makanan. Yang ketiga, kata kuncinya hidup sehat tanpa merokok. Nah, dari ketiga iklan layanan masyarakat itu memiliki beberapa gambar yang sangat menarik dengan ikon-ikon tertentu. Kemudian kalimatnya juga persuasif, jadi tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami oleh yang membaca. Selanjutnya, peran vitamin bagi tubuh kita. Jadi, teman-teman, di sini ada 6 jenis vitamin, yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan apa sih kegunaan vitamin-vitamin itu dan sumbernya itu dari apa saja. Nah, ternyata vitamin-vitamin ini selain bersumber dari lingkungan, ada juga dari beberapa jenis makanan. Nah, banyak sekali makanan-makanan yang kita makan sehari-hari itu memberikan vitamin bagi tubuh kita. Contohnya ada wortel. Wortel itu termasuk ke dalam vitamin A. Sebenarnya masih banyak sekali contohnya, tetapi Zelinik mengambil wortel, yaitu fungsinya apa sih vitamin A, yaitu menjaga kesehatan mata. Jadi soleh dan soleha seandainya mengalami sedikit gangguan gitu ya pada mata, organ indera penglihatan, bisa kalian misal mengkonsumsi sayur seperti wortel gitu. Kemudian vitamin B itu contohnya ada kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain-lain. Fungsi dari vitamin B itu mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan saraf. Nah, jadi ini sangat penting ya, karena berhubungan sekali dengan pertumbuhan badan kalian. Kemudian yang ketiga adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini biasanya soleha pasti lebih mengenal dari sumber makanan yang rasanya asam kecut seperti itu. Nah, di sini ada contoh buah-buahan, ada jeruk, ada jambu, ada anggur, kemudian nanas. Nah, itu fungsinya untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini fungsinya untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang kita supaya kuat. Contohnya pada anak bayi gitu ya yang baru lahir, biasanya pagi-pagi dijemur. Nah, itu fungsinya apa? Karena supaya pertumbuhan tulang adik bayi itu kuat. Nah, seperti itu. Makanya dijemur di pagi hari, jangan sore hari ya, apalagi siang hari jam 12 itu tidak baik. Yang baik misal dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu adalah sinar matahari. Jadi, yang di rumah rajin-rajin berjemur ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E bisa kita dapatkan pada daging-dagingan, kemudian susu atau telur. Vitamin E ini menjaga kesehatan alat reproduksi, membentuk sel darah merah, dan memperhalus kulit. Jadi kalau yang mau kulitnya halus, silahkan makan makanan yang ke atas.
Kemudian vitamin K. Vitamin K contohnya itu adalah sayur-sayuran hijau. Di sini Ustazah mengambil contoh sawi. Nah, tujuannya apa? Yaitu membantu pembekuan darah pada saat luka. Misalnya teman-teman sengaja nih bermain lari-lari, tiba-tiba jatuh sehingga lututnya luka. Nah, kenapa darah yang keluar itu kok bisa berhenti, Ustazah? Ya, karena kita memiliki pembekuan darah pada kulit kita seperti itu. Selanjutnya pada pembelajaran ketiga adalah pembangunan sosial ekonomi budaya dan gotong royong, yaitu pada materi IPS dan materi PPKN. Oke, teman-teman masih semangat ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada pembangunan sosial ekonomi dan budaya. Teman-teman tentu sudah membaca pada halaman 140. Nah, di situ apa sih latar belakang masyarakat kok bisa mendirikan gitu ya usaha gerabah. Nah, suatu wilayah atau lingkungan itu ternyata sangat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Contohnya di situ ada pengrajin gerabah. Nah, gerabah itu sendiri merupakan produk seni kerajinan yang bernilai ekonomis di wilayah Kasongan. Nah, latar belakang masyarakat menciptakan sentra UKM itu, sebagian besar wilayah di sana itu terdiri dari pekarangan kering, namun mudah menyerap air. Ya, bisa kita katakan bahwa di sana itu banyak sekali jenis tanah liat. Nah, sehingga masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Sehingga karena dia bernilai ekonomis, mampu gitu memberikan motivasi penduduk Kasongan itu untuk menggeluti produk-produk yang berbahan dari tanah liat tersebut. Nah, contohnya itu ada guci. Guci itu bisa dikatakan gerabah karena dia berasal dari tanah liat. Nah, kalau gerabah itu mungkin masih terlihat belum dipoles, masih terlihat seperti tanah liat seperti itu ya. Nah, misalnya contohnya beberapa barang yang bernilai mahal dari tanah liat itu ada guci. Nah, mungkin di rumah teman-teman ada yang memiliki guci. Ternyata guci yang sangat cantik indah itu yaitu bahan dasarnya dari tanah liat. Selanjutnya di sini ada contoh berbagai usaha masyarakat yang ada di Indonesia yang sering kita jumpai, yaitu tukang cukur rambut, membuat cobek, membuat sapu, dan membuat batu bata. Nah, yang sering kita jumpai adalah misalnya membuat batu bata. Nah, di daerah Kabupaten Berau ini sudah banyak ya apabila kita mungkin jalan-jalan ke daerah Albina contohnya saja. Di situ ada beberapa tempat membuat batu bata. Nah, di situ karena banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, contohnya tanah liat. Nah, apabila di suatu daerah mungkin banyak sekali batu bebatuan, batu sungai, barangkali yang besar-besar, bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat cobek. Oke teman-teman, kali ini kita beralih ke gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan suatu wujud keberagaman sosial budaya di masyarakat juga ya. Jadi, gotong royong itu pasti teman-teman sudah pada paham. Nah, gotong royong itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara tolong-menolong. Nah, kegiatan ini merupakan sikap dan perilaku bekerja bersama-sama secara sukarela, jadi tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Nah, biasanya gotong royong itu dilaksanakan pada saat hari libur. Nah, biasanya dilaksanakan bersama tetangga-tetangga seperti itu ya. Nah, gotong royong ini pun dapat memberikan banyak sekali manfaat-manfaat positif. Contohnya, ketika kita membersihkan pekarangan bersama-sama dengan tetangga seperti itu, yang tadinya tidak mengenal bisa saling mengenal, yang tadinya tidak pernah menyapa saat ketemu nanti bisa saling sapa menyapa. Nah, seperti contohnya itu di gambar 1
saling tolong menolong membuat rumah, ada yang mengangkat kayu, ada yang membersihkan halaman dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya manfaat dari gotong royong ini. Nah, apabila di lingkungannya sudah melaksanakan gotong royong, teman-teman boleh loh ikut melaksanakan. Jadi tidak hanya bapak-bapak saja ya, teman-teman boleh, asalkan tetap menjaga keselamatan gitu ya, tidak boleh ceroboh. Untuk selanjutnya kita belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu kan, banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya adalah keragaman dari bahasa, keragaman agama, keragaman suku, keragaman adat, dan keragaman seni. Nah, di sini ada contoh dari berbagai suku dan budaya yang saling bersama-sama bermain begitu ya, yang sangat gembira dan tentunya tidak boleh saling olok-mengolok seperti itu. Kemudian, apa sih salah satu kegiatan yang melestarikan kebudayaan itu? Nah, biasanya kita ada parade budaya atau lebih dikenal kalau di daerah Berau ini adalah dengan karnaval. Nah, di situ biasanya kita bisa melihat dari pakaian adat. Nah, pakaian adat mulai dari Sabang sampai Merauke dari suku yang berbeda-beda. Dan juga ada alat musik. Nah, contohnya di sini adalah alat musik khas Betawi. Di situ ada trompet biasanya, kemudian ada tanjidor, ada kerenceng dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti searching begitu ya. Next, kita pada pembelajaran kelima, yaitu penyakit organ pencernaan manusia, yaitu pada materi IPA. Nah, teman-teman, di sini ada contoh beberapa penyakit organ pencernaan pada manusia yang mungkin sering kita dengar dan bahkan mungkin ada yang pernah mengalaminya. Salah satunya itu adalah diare. Diare itu adalah merupakan kondisi seseorang akan mengalami buang air besar itu berlebihan atau lebih sering gitu ya, dan encer dari biasanya. Nah, berarti dia mengalami gangguan pencernaan, yaitu diare. Kemudian yang kedua adalah MAH. Nah, penyakit MAH ini biasanya menyerang lambung. Nah, perut kita biasanya ada yang terasa sakit atau nyeri seperti itu. Itu kenapa? Karena lambung kita itu kosong, sehingga dinding-dinding lambung itu akan meremas-remas. Nah, sehingga menyebabkan rasa sakit. Biasanya ini disebabkan pola makan yang tidak teratur. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang makannya harus teratur ya. Kemudian yang ketiga adalah radang usus buntu. Nah, ini tuh yang sangat ditakuti biasanya ya. Penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu. Nah, biasanya ini harus melalui jalan operasi apabila sudah parah. Nah, teman-teman tentunya tidak mau kan merasakan penyakit pencernaan. Nah, di sini ada beberapa tips cara mencegahnya, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun sehingga kita harus menjaga kebersihan. Setelah bermain harus cuci tangan, setelah keluar dari rumah sekarang harus cuci tangan dengan sabun. Kemudian makan sayur dan buah. Nah, kurangi makanan pedas dan asam karena itu bisa menyebabkan lambung kita biasanya mengalami gangguan gitu ya kalau terlalu makan makanan yang pedas ataupun asam. Kemudian, nah ini yang keempat, biasakan kalau makan jangan terburu-buru. Jadi harus dikunyah sampai halus supaya kerja lambung kita tidak terlalu keras, nah atau tidak terlalu berlebihan begitu. Jadi yang kelima, cukup minum air putih, dan yang terakhir tentunya harus istirahat yang cukup. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di pembelajaran yang keenam, yaitu praktek membuat poster dan anyaman. Menarik bukan? Nah, jadi teman-teman, tugasnya di sini adalah satu, membuat poster yang menarik, yaitu tentang iklan layanan masyarakat boleh, atau tentang himbauan menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, cuci tangan, atau yang berkaitan
dengan isu-isu pada sekarang ini, yaitu rajin-rajin memakai masker, harus jaga jarak jika berada di luar rumah, dan lain sebagainya. Teman-teman saat membuat poster bisa melihat dari internet, silahkan, tapi harus gambar sendiri begitu ya. Kemudian ada juga di buku, kalian bisa lihat ciri-ciri poster yang baik itu di halaman 170, dan hiasi semenarik mungkin di kertas A4, silahkan. Kemudian untuk membuat anyaman, kalian bisa membuat satu contoh saja. Nah, satu contoh saja itu kalian bisa lihat contoh di halaman 162 sampai dengan 164. Di situ ada macam-macam. Ada jenis anyaman 2 sumbu, anyaman 3 sumbu, 4 sumbu, anyaman bilik, anyaman teratai, anyaman cengkih, dan anyaman lilit. Terserah teman-teman mau membuat yang anyaman seperti apa. Nah, teknis dan pengumpulannya akan Ustazah jelaskan di WA. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semangat! Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.